Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim guys. Semua ras masih Allah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman guys yang berjuang memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, kalian lagi pada ngapain cuy? Kaisam akan berbagi satu kisah di mana kamu saat kamu dipukul sama majikan ya, atau dicambak, ini kan menurut Kaisam sudah bukan manusiawi ya, dan kalian itu bisa keluar dari majikan tanpa membayar 1 bulan gaji. Nah ini kasusnya mbaknya bingung ya, plan dia sebenarnya sudah tahu kalau majikannya ini sudah kong kali kong dengan agensi, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melangkah. Padahal sebentar lagi finish ya, 1 bulan lagi dia finish. Menurut Yatisam, cepat gagalkan saja renew kontraknya, cancel, dan kita memanfaatkan untuk cari majikan lagi, dan dia juga pulang aja ke Indonesia karena dia juga sendiri pengen pulang ke Indonesia. Oke cuy, kita bahas ya kasus ini. Mungkin ini terjadi dengan kalian dan kalian bisa mengambil suatu sikap dan tindakan. Ini untuk keselamatan kita sendiri. Majikan diikuti dengan baik, kita nurut aja sama majikan. Tapi kalau semena-mena kayak gini, ya ini juga kita harus bertindak tegas ya. Kita sebagai domestic helper itu bukan berarti kita yang butuh kerjaan aja cuy. Kita bekerja dengan majikan itu dalam satu kontrak kerja, di mana tanda tangan berdua. Ini adalah kesepakatan, saya mau kerja dengan kamu, kamu mau memakai tenaga saya. Ya kan, ini kan berarti kan harus ada balance ya. Tapi kalau misalkan kita terus yang mengerti majikan, yuk mensifuk lah hati kita. Yang ada kita sakit mental ya. Tenang aja cuy, di sini pekerjaan di Hong Kong ini dilindungi ya. Keselamatan kamu, aturan kamu udah jelas dari labor, dan polisi juga membackup saat memang majikan ini semena-mena. Kita sebut aja Mbak A ya cuy. Jadi Mbak A ini kerja di rumah majikan ini menjaga seorang anak. Dia ini tinggal dengan singsang sama dadai yang masih muda cuy. Nah dia ini bekerja menjaga anak, otomatis ya. Kalau menjaga anak ini kan kita pasti home ofan ya. Segala-gala kita tiba-tiba Cece jangan libur ya karena saya mau keluar. Kita sih memahami karena majikan kita masih muda ya cuy ya. Terus juga kita ya udahlah. Yo kita juga gimana, orang majikan nggak boleh libur. Kadang pengorbanan kita sekecil ini itu tidak pernah dilihat oleh majikan. Ya yang ada majikan berpikir kalau kita yang butuh kerja. Dijalani cuy, tibalah ini mau renew kontrak. Udah mau finish. Nah 2 bulan ini si majikan ngomong, Cece kamu nggak usah pulang ke Indonesia ya. Kamu renewnya saya ganti aja uang tiket di sini. Awalnya si pekerja migran ini ya udahlah majikan iya nggak apa-apa. Awalnya diiyakan. Tapi qadarullah anaknya sakit cuy di Indonesia. Sehingga si pekerja migran ini kan baru tanda tangan kontrak ya cuy ya. Belum medical ulang. Jadi si qadarullah nih ya, qadarullah si anaknya ini sakit dan mengharuskan dia ini pengen pulang cuti dulu ke Indonesia. Jadi dia bilang lagi sama majikan, majikan mohon maaf, boleh nggak sih kalau misalkan saya mau renew dengan kamu, tapi saya mau pulang dulu ke Indonesia. Ya kan, sesuai dengan perjanjian kontrak. Di mana kontrak pertama ini adalah 14 hari ya cuy ya. Nah si pekerja migran ini pengen pulang 14 hari aja sekali lagi. Majikan ini kan nggak mau ya repot ya, karena udah capkuan atau sudah terbiasa ada Cece di rumah. Jadi dia ini merasa berat untuk membuat si Cecenya ini pulang 14 hari. Padahal 14 hari aja ya cuy ya. Tapi majikan ini nggak mau rugi cuy. Karena dia merasa bahwa dia punya uang, dia bisa membayar kita gitu kan. Jadi seenaknya aja. Akhirnya ngomonglah sama si agensi. Agensi gimana saya mau cuti dulu. Agensi pun tidak merespon ya cuy. Dia bilang kalau misalkan berkasnya sudah masuk ke KJRI untuk pemrosesan renew kontrak. Ini kan. Jadi akhirnya si pekerja migran ini galau. Kayak Yatisam gimana? Ini majikan saya nggak ngizinin saya pulang. Kalau saya pulang otomatis nanti tunggu aja finish kontrak, terus udah kayak gitu nggak di renew. Tapi saya minta dokumen saya, ini susah ya kan. Udah dari pilih pala itu aja Kaisam udah ngomong, ini majikan kamu ruwet ya. Ini kan masih ada waktu. Ya udah cancel aja renewnya, kamu cari majikan baru, terus kamu tunggu visa di Indonesia. Bukannya kamu juga pengen pulang. Ya udah, manfaatkan record finish dan kamu bisa tunggu visa di Indonesia. Awalnya Kaisam sudah
memberikan saran seperti itu. Tinggal ngomong aja sama majikan, ya memandai majikan, cancel renew pun nggak jadi masalah buat saya, ya kan? Supaya majikan tahu kalau kita ini tidak tergantung dengan satu job aja yang dia berikan. Masih banyak kok majikan di luar sana yang mau dengan tenaga kita, bener nggak? Nah, dari sini si Cecenya mulai berani nih ngomong sama majikan. Oke lah majikan, madam, katanya ya sudah kita cancel renew saja, bukan malah mengiyakan. Itu waktu dia ngomong ya udah cancel renew aja, itu hanya ancaman dia ke Cecenya supaya si Cece ini takut. Tapi pada kenyataannya si Cece ini malah nggak takut cuy, malah ngomong oke deh madam kita renew kontrak. Akhirnya majikan ini malah nggak ini cuy, udah rundingan nih sama suaminya. Itu kayaknya si Cece nggak mau renew sama kita, gimana nih kan, memasang siasat lagi cuy. Akhirnya dia mengizinkan si Cecenya untuk pulang dulu cuti ke Indonesia. Akhirnya ya udahlah Cece, kalau misalkan kayak gitu, kalau saya kasih kamu libur, kamu masih mau renew nggak? Iya majikan, kalau misalkan saya pulang dulu ke Indonesia, saya masih mau renew, ya kan? Akhirnya si majikan ini memberikan izin untuk cuti ke Indonesia. Udah deal tuh cuy, tetap renew berjalan ya cuy ya. Ini finishnya bulan depan ya. Nah terjadi lagi konfliknya kemarin malam, di mana si majikan ini bertengkar hebat dengan si majikan laki-lakinya. Sampai pada akhirnya emosi majikan ini tidak terkendali cuy. Di mana pelampiasannya ke Cecenya yang tadi itu, yang sedang berkonflik ya kan, sudah mengiyakan. Nggak tahu kenapa si Cece ini melakukan kesalahan kecil malah dibesar-besarin sama majikan. Sampai pada akhirnya majikan ini nggak bisa ngontrol emosinya dan si Cece ini dijambak cuy, dipukul. Loh kok bisa? Emangnya lagi kerasukan apa ini majikan cuy? Kerasukan apa sih ini? Kok bisa dijambak ya kan, kalian bayangin cekeweng gitu kan, terus digeplak-geplak. Emangnya kita apa? Ya enggak? Akhirnya dia nangis ini Cece, masuk ke kamar selesai kerja dia ngadu sama Kaisam. Apa yang harus saya lakukan Kaisam? Ini tangan saya biru, sampai biru. Kok bisa ke biru? Diapain tangan yang sampai biru kayak gini? Saya semalam dijambak sama majikan saya Kaisam, terus saya dipukul sama majikan saya. Ini bisa nggak untuk bukti lapor polisi? Ini biru ya, pergelangannya biru dia. Kenapa masalahnya? Oh saya ingat kasus kamu itu yang kayak iya kayak Tisam. Udah, menurut kayak Tisam majikan kamu ini sudah tidak baik-baik saja dengan kamu. Lebih baik ambil sikap keluar saat ini juga. Kamu tidak usah membayar majikan. Karena apa? Karena tingkah laku majikan semalam itu sudah bukan manusiawi dan itu kita dilindungi oleh hukum. Saat kamu merasa bahwa keselamatan kamu terancam, kamu bisa meninggalkan rumah majikan tanpa membayar 1 bulan gaji. Itu bisa langsung berkontrak ya cuy, tanpa kita bayar majikan. Karena Pak, kita loh dipukulin, enak aja, ya kan? Nah, caranya gimana Kak Esam? Gak apa-apa, tapi dokumen saya gimana? Gak usah mikirin dokumen, selamatkan dulu nyawamu. Nah, yang pertama, kamu harus ngomong sama majikan, hari ini saya keluar, saya tidak terima dengan apa yang kamu lakukan semalam. Itu yang harus kamu lakukan. Saya nggak terima kamu memukul saya nggak terima kamu menjambak rambut saya. Jelaskan di WhatsApp itu sebagai bukti bahwa kamu keluar itu atas tindakan dari majikan itu sendiri. Setelah kamu WhatsApp majikan, kamu screenshot. Terus kamu ngomong sama agensinya, agensi maaf saya tidak akan renew kontrak, saya akan keluar dan saya akan poking ini majikan karena saya tidak terima, saya dijambak sampai saya dipukul dan lain-lain. WhatsApp ke agensi pun di screenshot. Saat kamu keluar dari rumah majikan, kamu keluar jangan kemana-mana dulu. Yang harus kamu tuju adalah kantor polisi untuk membuat laporan. Saya meninggalkan rumah majikan dikarenakan saya mengalami kekerasan. Seperti dipukul, terus ini buktinya dan lain-lain. Setelah membuat report polisi, nah kita harus ngomong sama agensi. Paspor saya mana? Saya mau cancel renew saya. Terserah mau majikan sudah membayar atau enggak, terserah. Pokoknya untung aja kita enggak mengkasuskan. Kita keluar dengan atas secara prosedural, ya kan? Nah, terus bilang sama agensinya, saya mau minta hak-hak saya. Kalau dipersulit dari keduanya, kita naik labor untuk meminta hak-hak kita ya. Seperti misalkan sisa gaji yang belum dibayar, cuti tahunan, sama tiket pesawat. Itu kita masih bisa dapat, kita naik labor. Karena apa? Karena majikan ini kan sudah tidak bisa dikompromi ya cuy ya. Nah saat agen ini dipersulit untuk memberikan dokumen kita, larilah ke KJRI lantai 1 di belakang itu bagian pengaduan. Kamu ceritakan saya sudah lapor polisi bu dengan tindakan majikan saya nggak terima dibeginikan, saya mau finish kontrak dan saya sudah cancel job tapi agensi mempersulit paspor saya. Nanti pihak KJRI pun
akan menelpon agent untuk di tengah ya cuy ya. Nah dari situ saat dokumen kamu sudah kembali, baru di situ kamu fighting, kamu masih punya waktu ya kan. 14 hari ke depan kamu cepat cari majikan, begitu Cimeng kamu tinggal tunggu visa ke Indonesia. Itu udah lebih bagus untuk kamu. Ya kan? Sayangnya saat dia bercerita sama Kaisam, malah dia nggak dengerin. Malah dia ngomong sama agennya dan agennya masih mengompor-ngompori, udah nanggung bentar lagi finish kontrak kok. Udah tak selesaikan aja dulu sampai finish kontrak, baru kamu pergi dari rumah majikan. Nah cuy, akhirnya dia ini mendengarkan omongannya agensi dan hari ini ngomong lagi sama Kaisam. Kaisam ternyata agensi itu kong kali kong sama majikan saya. Majikan saya hari ini malah nyuruh saya bayar 1 bulan gaji dan keluar hari itu juga. Nah inilah kesalahan kita. Udah tahu kita ada di posisi yang menguntungkan, kenapa kita nggak mengambil sikap tegas. Padahal aturannya sudah jelas. Waktu kemarin itu harusnya mbaknya menang. Nah sekarang agent malah ngompor-ngomporin majikan supaya mengeluarkan ini Cece dan suruh bayar si Cece ini 1 bulan. Sampai ngelus dada Kaisam. Kenapa sih kamu tuh nggak nurut sama Kaisam kemarin? Tuh ujung-ujungnya tetap aja datang ke Kayatisam nanya gimana Kayatisam. Aduh udah merupus Kayatisam tetap aja kamu itu tengwa agent sama majikan. Kan dari awal juga agentmu sama majikan ini udah sekongkol. Ya kan? Ya jangan mau bayar ya. Kalau misalkan memang iya ya sudah. Nggak usah bayar, keluarkan saja saya. Udah nggak usah bayar interminate, nggak usah bayar notis juga. Udah keluarkan hari ini pur-puran gitu kan. Kamu juga udah mukulin saya gitu. Udah gitu aja ya, nggak usah ribet. Udah berarti dari sini kamu tahu bahwa renew kontrak itu bukan jalan yang baik untuk kamu. Masih banyak pekerjaan yang lain yang masih menghargai kita. Kalau tipe majikan udah kayak gini, udah mudorot hatinya nggak akan berjalan dengan lancar. Ingat 2 tahun ke depan ini waktunya lama cuy. Kamu kuat? Tanyakan sama dirimu kuat nggak? Kalau nggak kuat pergi cari majikan lagi. Ya. Jadi buat teman-teman Kaisam di luar sana, kalau sekalinya memang kamu merasa bahwa kamu dipukulin kayak tidak manusiawi, keluar pada hari itu juga. Keluarnya jangan kemana-mana. Kasih bukti dulu ke majikan kalau kita keluar, kasih tahu juga agent kalau kita keluar dengan kita dipukulin kayak gini, lari ke kantor polisi terdekat, membuat laporan, baru kita tuntut hak-hak kita ke labor, selesai. Gitu aja susah. Ini kan kita tuh masih aja mikir gimana ya, udah ambil sikap. Oke? Nah gitu ya, mungkin teman-teman Kaisam yang ada di posisi ini semoga diberikan kekuatan, gak usah takut, majikan di luar banyak, agent juga banyak di luar ya. Kalau misalnya kita membuat report polisi itu artinya kita berbicara fakta. Nah jadi buat kalian kalau misalkan kamu jadi mbaknya, kamu keluar atau kamu bertahan sampai memfinishkan kontrak kamu. Cuma sebulan lagi kamu keluar juga udah record finish cuy, iya gak sih? Iya gak sih? Nah mungkin itu sharing Kaisam, semoga diambil hikmah baiknya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.